Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita akan kupas tuntas rahasia pertumbuhan viral di media sosial. Fokus kita kali ini pada strategi Brendan Kane, seorang pakar pertumbuhan digital. Sumbernya macam-macam nih, ada wawancara, kutipan buku dia, sampai analisis strategi. Iya, misi kita simpel aja sebetulnya. Kita mau bongkar apa sih yang beneran bikin konten itu viral, dan lebih penting lagi, gimana Anda bisa pakai prinsip-prinsip ini. Ini bukan soal hoki loh, ada ilmunya. Nanti kita lihat gimana cerita, data, dan psikologi itu punya peran penting banget. Oke, menarik. Kita mulai dari awal ya, dari Brendan Kane sendiri. Perjalanannya unik nih, dari sekolah film terus ke LA, mimpinya jadi produser. Tapi malah nyemplungnya ke dunia internet awal gitu ya, kayak MySpace, Friendster zaman dulu. Dia lihat potensi besar waktu kerja di studio film. Crank, dia bikin sesuatu yang waktu itu ya bisa dibilang radikal lah. Kampanye influencer pertama di YouTube. Itu bahkan sebelum istilah influencer ngetren kayak sekarang. Wah, gimana caranya tuh? Simple aja sebetulnya. Dia kontak kreator-kreator top waktu itu, terus nawarin wawancara sama bintang filmnya. Nah, ini nunjukin kekuatannya dia. Jeli lihat peluang, terus fokusnya kasih nilai. Dia sadar, kuncinya bukan cuma teknologi, tapi storytelling. Dan gimana cara narik perhatian di tengah semua kebisingan ini? Eksperimen dia yang 1 juta pengikut dalam 30 hari, yaitu pembuktian konsepnya dia. Nah, ini nyambung nih ke soal mitos algoritma. Kan banyak banget yang merasa, wah algoritma sengaja nih neken jangkauan biar kita bayar iklan. Tapi Ken bilang, kalau logikanya gitu, harusnya brand gede kayak Apple atau McDonald's dong yang dominan di feed kita, bukan kreator kayak MrBeast, ya kan? Betul, justru logika algoritma itu lebih simpel dari yang kita kira. Tujuan utama platform itu apa sih? Ya, bikin Anda betah nonton selama mungkin. Kenapa? Biar mereka bisa nayangin lebih banyak iklan. Jadi artinya, algoritma itu justru mendukung konten yang bisa menahan perhatian paling lama dan yang bisa menjangkau audiens paling luas. Jadi, kuncinya buat Anda, pahami ini. Jadilah mitra algoritma, jangan malah melawannya. Oke, jadi bermitra ya, bukan melawan. Dan cara terbaik buat nahan perhatian itu, kata Kane, ya lewat cerita. Ini kan udah insting manusia ya, dari zaman api unggun 50.000 tahun lalu, sampai sekarang di layar ponsel kita. Cuma beda medium aja. Iya, betul. Tapi Kane nambahin satu lapisan lagi yang penting banget. Format itu lebih kuat daripada sekedar ikut-ikutan tren. Maksudnya format gimana tuh? Format itu kayak struktur cerita yang udah teruji, yang bisa Anda pakai berulang kali buat topik yang beda-beda. Contohnya format Man on the Street, wawancara orang acak di jalan. Itu udah ada dari tahun 1954 loh di The Tonight Show. Oh, yang nanya-nanya orang di jalan itu ya? Iya. Atau kayak Dr. Julie Smith, dia pakai visual metaphor, pakai benda fisik buat jelasin konsep psikologi yang rumit. Itu format juga. Jadi pesannya, pilih satu format terus kuasai betul-betul format itu. Mirip kayak kata Bruce Lee ya? Nah, itu dia. Saya tidak takut orang yang berlatih 10.000 tendangan sekali, tapi saya takut orang yang melatih 1 tendangan 10.000 kali. Tapi kalau kita fokus ke satu format yang udah ada, nggak membatasi kreativitas kita ya? Justru sebaliknya menurut Kane. Format yang terbukti itu ngasih kerangka kerja yang solid buat berkreasi. Anda nggak mulai dari 0-0. Anda mulai dari struktur yang udah kebukti bisa narik perhatian. Nah, ini nyambung ke pendekatan ilmiahnya si Kane. Pendekatan ilmiah, wah. Kedengarannya serius banget ya buat urusan media sosial? Justru di situ kekuatannya. Suksesnya Kane itu bukan karena untung-untungan. Dia risetnya dalam banget. Dan bukan cuma niru kompetitor loh. Prosesnya itu gini, dia cari jejak sukses kreator lain. Terus dia analisis mana video yang performanya emas, paling top, mana yang perak, rata-rata, mana yang berunggu, rendah, dalam format yang sama. Oke, jadi dibedalin gitu ya, emas, perak, perunggu. Terus? Terus dia identifikasi performance driversnya. Elemen-elemen kualitatif kayak pacing videonya, tone suaranya, apa yang terjadi di 3 detik pertama, ekspresi wajah. Pokoknya apa sih yang ada di video emas tapi nggak ada di video perunggu. Fokusnya di konteks, cara penyampaiannya, bukan cuma kontennya. Wah, ini effort banget ya. Jadi bener-bener dibedah gitu, kenapa satu video berhasil, yang lain nggak. Terus gimana nyambungin temuan ini ke audiens? Nah, ini pakai pemahaman psikologi koneksi. Kane pakai yang namanya communication algorithm. Ini dari riset 1,5 juta assessment loh.
Intinya, ada 6 cara orang itu bisa klik atau terhubung sama konten. Lewat feeling atau perasaan, ini paling gede 30%, terus fact atau fakta 25%, fun atau kesenangan 20%, ada juga values opinion 10%, imagination 10%, dan terakhir action atau tindakan 5%. Konten terbaik kayak film Pixar gitu, itu nyentuh sebanyak mungkin jalur koneksi ini. Oh, jadi nggak cuma satu jalur ya? Contohnya gimana tuh? Misalnya Anda mau jelasin soal rumah, jangan cuma kasih fakta, kayak jumlah kamar atau luas tanah. Itu cuma nyentuh jalur fact. Coba sentuh juga imagination dan feeling. Bayangin deh keluarga Anda kumpul di depan perapian pas Natal nanti. Atau fun, pesta seru di kolam renang ini. Sentuh values, lokasinya dekat sekolah terbaik. Baru deh terakhir action. Yuk jadwalkan tur sekarang. Jauh lebih ngena kan? Iya. Kebayang. Jadi lebih hidup gitu ya pesannya? Betul. Terus ada lagi prinsip namanya generalist principle. Ini soal gimana membingkai topik yang sebenarnya niche, tapi biar menarik buat audiens yang lebih luas. Contohnya? Kayak Graham Stephan, dia kan pakar finansial, tapi videonya bisa viral kayak cara saya beli mobil Tesla cuma $78 per bulan. Atau Ryan Serhant, agen real estate mewah. Dia bikin tur kloset seharga $7 juta. Atau peternakan $250 juta. Jutaan orang nonton, padahal yang beneran mau beli ya sedikit banget, tapi dampaknya masif. Oke, strateginya kuat banget nih. Tapi gimana cara terapinya secara praktis? Mungkin buat kita yang sumber dayanya nggak sebesar mereka. Modelnya Kane itu simple sebetulnya. Bikin hipotesis, uji coba dengan biaya rendah, terus pivot. Maksudnya, kalau berhasil, ya lanjutkan. Kalau gagal, ya ganti strategi. Fokus utamanya di kualitas dulu, jangan ngejar kuantitas. Produksi massal tapi nggak belajar apa-apa. Kualitas dulu ya, baru konsistensi setelah formatnya ketemu. Ya, terus kalau spesifik di platform kayak Instagram misalnya, selain bio yang jelas, coba pikirin gimana caption Anda bisa nerapin communication algorithm tadi. Jangan cuma fakta melulu, masukin unsur perasaan, atau kesenangan, atau nilai. Dan jangan lupa, video itu biasanya dapat interaksi 34% lebih tinggi loh daripada gambar. Oke. Jadi jelas ya, viralitas itu bukan sihir atau keberuntungan semata. Bukan sama sekali. Perlu strategi cerita yang kuat, pemahaman format yang teruji, analisis data yang cermat, dan kemampuan buat terhubung secara psikologis sama audiens Anda. Tepat sekali. Dan prinsip ini berlaku lintas platform, lintas industri. Siapa aja bisa belajar dan menerapkannya kok, termasuk Anda yang lagi dengerin sekarang. Nah, sebagai penutup nih, kami ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Mengingat Kane menekankan pentingnya hook point atau kail di 3 detik pertama. Gimana caranya Anda bisa menyaring esensi pesan inti Anda menjadi kail yang nggak cuma narik perhatian sesaat, tapi juga jujur mewakili nilai unik yang memang ingin Anda bagikan. Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.